Ada pertanyaan dari Bung Matthew, kawan kita dari Biak, Papua. Coba integritas menyoroti film Pesta Babi yang dilarang sana-sini dan telah menjadi kontroversi. Matthew, Biak, Papua. Ya, ini memang film yang sedang sangat viral, sedang banyak diperbincangkan di masyarakat. Saya telah menonton film ini secara tuntas. Sebenarnya film ini menggabungkan beberapa dokumentasi dan curahan hati saja, tambah memang realitas masyarakat yang di sana. Inti film dokumenter Pesta Babi adalah kritik terhadap cara pembangunan dan eksploitasi sumber daya di Papua yang dipandang mirip dengan praktek kolonialisme modern. Judul kata Pesta Babi sendiri diambil dari tradisi penting dalam budaya Papua yang lalu dipakai sebagai simbol bagaimana kekayaan alam dan tanah Papua diperebutkan oleh banyak pihak. Secara garis besar, pesan filmnya adalah pembangunan tidak selalu dirasakan oleh masyarakat lokal, terutama jika mereka tidak dilibatkan atau kehilangan tanah dan identitas budaya mereka. Karena temanya sensitif, menyangkut Papua, politik, dan aparat, film ini memicu debat antara yang melihatnya sebagai kritik sosial penting dan yang menilai narasinya terlalu politis. Karena mengangkat isu sensitif tentang Papua, konflik lahan adat, proyek investasi, dan dugaan represif yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat, kontroversinya semakin besar setelah beberapa acara nobar pun dibubarkan oleh aparat ataupun kampus. Di media sosial dan forum publik, responnya juga terbelah. Ada yang melihatnya sebagai karya jurnalistik investigatif yang penting, ada juga menganggapnya sebagai agenda politik tertentu. Saya melihatnya, mengapa film ini menjadi kontroversi adalah yang pertama memang isi filmnya sensitif secara politik. Film karya dokumenter karya Dwi Laksono ini membahas konflik agraria, dugaan eksploitasi sumber daya, dan situasi masyarakat adat di Papua Selatan. Film tersebut juga menyinggung relasi dan investasi besar dan militerisasi yang dalam rangka pengamanan proyek. Itu faktanya. Yang kedua adalah mengapa jadi kontroversi adalah judulnya. Judul Pesta Babi memicu reaksi emosional. Di Indonesia memang mayoritas Muslim. Kata babi dianggap sensitif. Beberapa pihak menilainya judulnya provokatif atau berpotensi memancing konflik sara. Namun pembuat film menjelaskan, Pesta Babi merujuk pada tradisi budaya masyarakat adat Muyu di Papua, bukan penghinaan agama. Kontroversi yang ketiga adalah acara nonton bareng dibubarkan aparat. Ini sebenarnya yang viral kemana-mana. Kontroversi semakin besar setelah sejumlah pemutaran dan diskusi film di kampus maupun di komunitas dibubarkan oleh aparat TNI. Alasannya yang muncul antara lain soal izin acara, potensi provokasi, dan isu keamanan sosial. Kontroversi yang keempat adalah perdebatan soal kebebasan berekspresi. Banyak organisasi sipil seperti AJI dan YLBHI mengecam pembubaran tersebut karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi dan diskusi publik. Sementara pihak TNI menyatakan mereka khawatir film ini menimbulkan disinformasi dan konflik sosial. Dan yang terakhir menurut saya adalah perdebatannya, kontroversinya, persoalan hukum mengenai sensor film. Ada juga polemik antara film dokumenter komunitas ini wajib lolos sensor LSF sebelum diputar. Sejumlah pakar hukum mengatakan bahwa film non-komersial tidak perlu wajib memiliki sertifikat sensor.
Sementara aparat menyebut aturan perfilman tetap harus dipatuhi. Mungkin tidak ketemu. Nah, sebenarnya film Pesta Babi dan kritik yang selama ini dan sudah disuarakan oleh tokoh adat, gereja, dan masyarakat Papua, faktanya ketimpangan Papua, pembangunan khususnya di Papua adalah ironi besar dalam sejarah Indonesia modern. Fakta. Tanah yang kaya emas, tembaga, dan hutan, dan sumber daya alam, justru masih menyimpan banyak wajah kemiskinan, keterbatasan layanan dasar di banyak wilayah Papua. Masyarakat masih kesulitan mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, jalan yang layak, listrik, hingga air bersih. Padahal anggaran negara yang mengalir ke Papua setiap tahun sangat besar, termasuk melalui dana otonomi khusus. Masalah utamanya bukan semata kurangnya uang, tetapi bagaimana uang itu dikelola. Ketika anggaran pembangunan dikorupsi oleh pejabat, yang hilang bukan hanya angka dalam laporan keuangan, melainkan hak hidup masyarakat. Jalan yang seharusnya menghubungkan kampung tidak selesai dibangun. Puskesmas berdiri, tapi tenaga medisnya tidak ada. Sekolah ada, tapi gurunya tidak ada, alias tidak hadir. Bantuan sosial sering bocor sebelum sampai ke rakyat. Korupsi di Papua akhirnya menjadi bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat yang paling membutuhkan perhatian negara. Di sisi lain, pembangunan sering fokus pada eksploitasi sumber daya dan proyek besar dibandingkan kebutuhan nyata masyarakat adat. Banyak warga merasa hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Hutan dibuka, investasi masuk, tapi kesejahteraan tidak merata. Ketimpangan inilah yang memunculkan rasa kecewa dan ketidakpercayaan pemerintah maupun elit lokal. Masyarakat Papua sebenarnya tidak meminta kemewahan, mereka ingin diperlakukan adil sebagai warga negara, pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang manusiawi, kesempatan kerja, dan tentu pembangunan yang menghormati tanah adat dan budaya mereka. Jadi, Pesta Babi ini seharusnya membuka jalan diskusi antar lintas baik pemerintah pusat, daerah, tokoh masyarakat, gereja, dan pihak keamanan. Bahwa sampai sekarang di tanah Papua masih banyak yang buta huruf. Kurang gizi, pembangunan juga sangat timpang bila dibandingkan dengan saudaranya di Jawa. Tentu ini yang harus dijawab kita semua. Tidak boleh kita menutup mata pada saudara kita di Papua. Itu jawabannya untuk Metu dari Biak. Kita berdoa yang terbaik untuk pembangunan di Papua. Salam integritas.